Jadi makanya stunting itu masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Halo, saya Dr. Tania Paramita, dokter spesialis anak. Saya berpraktek di Brawijaya Hospital Duren 3 dan Eka Hospital Cibubur. Stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan karena malnutrisi kronis. Nah, berdasarkan survei dari Kemenkes, sebetulnya prevalence stunting ini sebetulnya sudah turun dari 24,4% di tahun 2021 itu turun ke 21,6% di tahun 2022. Tapi menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka di atas 20% prevalence stunting itu masih tinggi. Jadi makanya stunting itu masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Oke, jadi penyebabnya multifaktor. Jadi ada banyak faktor, tapi saya golongkan ke dalam 3 golongan aja. Yang pertama adalah karena kurangnya asupan nutrisi. Penyebabnya adalah karena ya faktor sosial ekonomi, ya, pengetahuan, pendidikan, kemiskinan. Lalu yang kedua biasanya inappropriate feeding practice. Jadi praktek pemberian makan yang nggak tepat. Dimulai dari ASI, pada saat dia MPASI, ternyata MPASI-nya nutrisinya nggak adekuat, nggak menu lengkap, hanya menu tunggal, dan lain-lain. Atau yang kedua itu karena penyerapannya mengalami masalah, misalkan pada anak-anak yang defisiensi zat besi, anemia, atau yang karena alergi susu sapi. Nah, kalau yang ketiga itu karena kebutuhan metabolismenya meningkat pada anak-anak yang punya infeksi kronis, TBC, HIV, anak-anak dengan kanker, ataupun penyakit jantung bawaan, atau gagal ginjal yang kronik, itu juga bisa menyebabkan stunting kalau memang masalah berat badannya nanti nggak diatasi. Ya, jadi dampak stunting baik yang itu jangka pendek atau jangka panjang itu sifatnya irreversible. Jadi kalau sudah terjadi stunting, maka kedepannya nih nggak akan bagus nih ya kualitasnya. Jangka pendeknya anaknya apa? Yang pertama pasti gagal tumbuh. Ya, gagal tumbuh, lalu yang kedua ada gangguan perkembangan, gangguan kognitif. Dampak jangka panjang ketika dia dewasa nih apa yang bisa terjadi? Satu, prestasi akademis bisa menurun. Ya, yang kedua berarti kualitas kedepannya nih anak ini akan nggak bagus atau kurang bagus. Dan yang ketiga itu resiko untuk penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit jantung koroner, atau obesitas itu tinggi ketika dia nanti sudah dewasa. Stunting itu awal mulanya adalah adanya weight faltering. Jadi pertambahan berat badannya nggak adekuat. Jadi bisa aja berat badannya seret. Berat badannya naik tapi dikit ya, atau turun, atau bahkan nggak naik sama sekali di 2 bulan berturut-turut. Nah, kita tahu ini bisa terjadi pada saat di dalam kandungan sampai dia setelah lahir. Oleh karena itu kan sekarang digaung-gaungkan 1000 hari pertama kehidupan, ya kan? Dimulai dari 9 bulan kandungan sampai dia 2 tahun setelah dia lahir gitu. Jadi penting banget supaya volume otaknya ini bisa berkembang baik, anaknya bisa bertumbuh kembang dengan baik. Nah, apa nih yang sudah kita lakukan atau sedang kita kerjakan? Itu cegahnya adalah dengan yang pertama, remaja perempuan itu diberikan suplemen zat besi untuk mencegah anemia pada remaja. Dosisnya itu kalau nggak salah diberikan 1 kali seminggu, ya, supaya dia tidak anemia, maka dia akan menjadi ibu hamil yang tidak anemia juga. Nah, terus yang kedua, kalau ibu hamil apa yang dilakukan? Pastikan dia mendapatkan nutrisi yang baik. Pastikan dia selalu kontrol ke tempat yang benar ya, ke dokter atau ke bidan minimal 6 kali selama kehamilan. Nah, pada saat bayi, kalau bayinya udah lahir, dia inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan atau bisa dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Dan MPASI-nya itu dimulai di usia 6 bulan dengan menu lengkap dengan gizi yang seimbang. Jadi nggak cuma satu menu aja, tapi lebih ke arah lengkap karbohidrat, protein terutama hewani, dan ada lemaknya gitu. Nah, terus perilaku hidup bersih sehat, dan yang paling penting adalah kita harus selalu memantau secara berkala ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Jadi kalau nanti pada saat pemantauan udah mulai ketahuan ini nggak naik atau kok landai ya naiknya atau tetap, nah itu bisa langsung segera diintervensi sehingga nggak terjadi yang namanya weight faltering tadi sebagai cikal bakal stunting.